Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil tugas untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen proyek. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bu Dinar yang telah membimbing kami selama mata kuliah ini. Untuk tugasnya sendiri di sini berkaitan dengan pengelolaan proyek pengembangan sistem CRM. Sebelumnya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raja Fadil Habibi dengan digit NIM terakhir 131. Kemudian ada teman saya Farel Amirta Irbah dengan 3 digit NIM terakhir 179. Mungkin langsung saja mulai. Nah, untuk pembahasannya sendiri di sini ada beberapa. Mungkin yang pertama itu deskripsi aktivitas pengembangan, kemudian alokasi aktivitas sebelum leveling, analisis critical path, initial resource allocation, analisis beban kerja berlebihan, kemudian resource leveling, kemudian identifikasi risiko utama, klasifikasi risiko, rencana mitigasi risiko, dampak risiko, make and buy analysis, identifikasi dan matriks keputusan make or buy. Kemudian ada analisis kelebihan dan kekurangan dari make or buy-nya, dan rekomendasi make or buy. Mungkin langsung masuk saja untuk pembahasan pertama, yaitu deskripsi aktivitas pengembangan. Jadi di dalam pengembangan sistem CRM ini melibatkan 9 aktivitas utama dari analisis hingga analisis kebutuhan hingga deployment. Setiap aktivitasnya itu berlangsung 2-6 hari untuk memastikan integrasi sistem yang efisien. Jadi untuk aktivitasnya itu ada 9, mulai dari analisis kebutuhan, desain basis data, pengembangan backend, desain front-end, pengembangan front-end, integrasi API, kemudian dokumentasi dan deployment. Dan lanjut, bagian selanjutnya yaitu alokasi aktivitas sebelum leveling. Jadi di sini untuk tadi 9 aktivitas tadi sudah kami alokasikan untuk penjadwalannya sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan. Jadi penjadwalan awal itu mencakup 1-29 hari dengan sumber daya seperti SD1, JD2, QA, dan lain-lain. Jadi untuk masing-masing aktivitas di sini berkaitan dengan sumber dayanya itu tidak ada tumpang tindih tugas, memastikan distribusi beban kerja yang seimbang untuk mengoptimalkan efisiensi tim. Untuk analisis kebutuhan sendiri dimulai pada hari pertama, kemudian selesai di hari ketiga, membutuhkan sumber daya senior developer 1 dan UI. Kemudian desain basis data itu mulainya di hari keempat, selesai di hari ketujuh, membutuhkan sumber daya DBA dan SD2. Kemudian pengembangan backend mulai hari ke-8 sampai 13, membutuhkan sumber daya SD1, SD2, dan JD1. Kemudian desain front-end mulai pada hari keempat, kemudian selesai pada hari ke-8, membutuhkan sumber daya UI dan JD2. Kemudian pengembangan front-end dimulai pada hari ke-9, selesai pada hari ke-15. Sumber daya yang dibutuhkan JD2 dan JD3. Kemudian integrasi API dimulai pada hari ke-16 sampai 19, membutuhkan sumber daya SD1 dan JD1. Kemudian untuk pengujian dimulai pada hari ke-20, selesai pada hari ke-24, sumber daya yang dibutuhkan QA dan juga JD3. Selanjutnya ada dokumentasi dimulai pada hari ke-25, selesai pada hari ke-27, membutuhkan sumber daya SD2 dan JD2. Kemudian yang terakhir ada deployment, membutuhkan sumber daya DBA, SD1, dan QA, dan dimulai pada hari ke-28 dan selesai pada hari ke-29. Nah, selanjutnya ada analisis critical path. Jadi di sini untuk jalur kritisnya sudah kami analisis. Untuk jalur kritisnya itu dimulai dari aktivitas A, D, E, F, G, H, I yang total berdurasi itu 29 hari. Jadi kalau misalnya ada penundaan pada jalur ini, pasti akan berdampak langsung pada penyelesaian proyeknya. Dan jalur ini itu krusial untuk ketepatan waktu. Next. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu initial resource allocation. Jadi untuk sumber daya seperti SD1 dan JD2 itu dialokasikan selama 15 hari, lainnya itu 6-13 hari. Permintaan puncak atau peak demand-nya itu 100% untuk semua sumber daya tanpa kelebihan alokasi. Jadi keseimbangan ini itu mendukung pelaksanaan yang lancar. Jadi bisa dilihat di tabel, ini untuk masing-masing sumber dayanya itu, untuk total alokasinya, dengan total berapa hari itu sudah ada. Kemudian untuk peak demand-nya itu masing-masing semuanya 100% dengan rincian per di aktivitas apa dan
di hari berapa sampai hari berapa. Lanjut. Nah, kemudian di sini untuk analisisnya. Jadi berdasarkan tabel alokasi awal sumber daya itu sebenarnya tidak ada di dalam satu aktivitas itu, di dalam semua aktivitas itu tidak ada yang tumbang tindih. Tetapi setelah kami analisis di sini ditemukan adanya beban kerja berlebih itu pada junior developer 2 atau JD2. Hal ini disebabkan jadi si JD2 ini itu jadwalnya padat, di mana setelah menyelesaikan aktivitas desain front end pada hari ke-8, itu langsung melanjutkan ke tahap pengembangan front end atau pada hari ke-9. Nah, meskipun tingkat utilitasnya ini 100%, nah kondisi seperti ini itu dapat menimbulkan kelelahan dan berdampak negatif pada kualitas pekerjaan di aktivitas selanjutnya. Jadi untuk si junior developer ini itu dia tidak memiliki waktu istirahat, jadi setelah menyelesaikan satu aktivitas, di hari berikutnya dia langsung mengerjakan aktivitas lain. Nah, itu dapat berdampak buruk. Nah, untuk resource levelingnya sendiri di sini, setelah yang saya jelaskan tadi bahwa si junior developer ini itu sangat padat jadwalnya. Jadi di sini itu kita menerapkan teknik resource leveling yaitu adding lag time selama 1 hari untuk memberikan waktu istirahat kepada si JD2. Jadi yang awalnya itu eh, tidak ada jeda antara aktivitas desain yang berakhir di hari ke-8 dan pengembangan antarmuka atau pengembangan front end yang langsung dimulai di hari ke-9. Di sini kita menambahkan ending lag time selama 1 hari. Jadi si pengembangan atau si aktivitas pengembangan front end ini dimulainya itu yang awalnya dimulai dari hari ke-9, sekarang mulai hari ke-10 sampai ke-16. Jadi si JD2 itu memiliki waktu istirahat selama 1 hari. Ini memberikan manfaat untuk keberhasilan proyek di mana si JD2 ini nanti bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk keberhasilan proyeknya. Karena dia sudah memiliki waktu istirahat dan porsi kerjanya itu tidak berlebihan. Nah, selanjutnya masuk ke manajemen resiko. Jadi dari studi kasus yang diberikan, kami mengidentifikasi 3 resiko utama. Yang pertama itu ada ketergantungan pada pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada perubahan dari stakeholder. Kemudian ada ketergantungan pada senior developer 1. Mungkin untuk penjelasannya, untuk ketergantungan pada pihak ketiga, jadi untuk integrasi dengan layanan eksternal seperti API, seperti payment gateway atau analitik itu menimbulkan resiko jika terjadi downtime atau perubahan kebijakan atau gangguan teknis yang dapat menghambat aktivitas F dan G serta memengaruhi jalur kritis. Kemudian untuk perubahan dari stakeholdernya sendiri, permintaan revisi fitur atau alur sistem di tengah proyek itu dapat memicu pengerjaan ulang pada aktivitas B, C, dan E yang berdampak pada durasi, biaya, dan kualitas. Kemudian untuk ketergantungan pada senior developer 1 itu, jadi si senior developer itu kan dia memiliki 4 aktivitas penting, yaitu aktivitas A, C, F, dan I. Jadi keterlambatan atau ketidakhadiran dapat menghambat proyek, terutama pada bagian jalur kritis yang tidak mudah digantikan oleh eh, orang lain. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu klasifikasi risiko. Jadi tadi kita udah mengidentifikasi untuk 3 risiko utamanya. Sekarang kita akan klasifikasikan masing-masing dari risiko tersebut. Nah, untuk cara klasifikasinya sendiri dilakukan dengan mengidentifikasi potensi ancaman berdasarkan data proyek, lalu menilai 2 parameter utama yaitu likelihood atau kemungkinan terjadi dan juga dampak atau impact menggunakan skala 1 sampai 5. Jadi likelihood dinilai berdasarkan estimasi frekuensi kejadian dalam setahun, sedangkan dampak nilai berdasarkan kriteria seperti penurunan laba, biaya respon, dan pemenuhan requirement. Jadi masing-masing ini nanti itu untuk likelihood atau dampaknya itu akan memiliki nilai di range 1 sampai 5. Nah, nanti dari masing-masing nilai likelihood dan juga dampak itu untuk menentukan tingkat risikonya itu dikalikan. Jadi misalnya di sini untuk ketergantungan pada pihak ketiga atau third party API itu berarti 2 kali 5. Nah, di sini diklasifikasikan sebagai tingkat risiko tinggi. Karena untuk penentuan tingkat risiko ini itu ada beberapa range-nya. Jadi untuk 1 sampai 3 itu rendah, kemudian 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 tinggi, dan 11 sampai 25 ekstrim. Nah, yang tadi untuk yang ketergantungan API kan 10, jadi nilainya itu tinggi. Kemudian untuk perubahan kebutuhan oleh stakeholder di sini untuk itu nilai likelihood-nya 3, kemudian dampaknya 5. Jadi tingkat resikonya 3 kali 5, 15, berarti ekstrim karena dia di atas 10. Kemudian untuk risiko yang ketiga
keterbatasan sumber daya yang mengacu pada ketergantungan terhadap senior developer 1 itu nilai likelihood-nya 2, kemudian dampaknya itu nilainya 5. Jadi untuk tingkat resikonya itu diklasifikasikan sebagai tinggi. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Oke, jadi rencana mitigasi resiko yang bisa kita lakukan berdasarkan analisis kami terhadap 3 risiko utama, yaitu ada ketergantungan pada pihak 3, perubahan kebutuhan oleh stakeholder, dan keterbatasan sumber daya manusia, yaitu ketergantungan pada SD1. Kita bisa menggunakan mulai menggunakan mock API, habis itu ada validasi kebutuhan awal, dan selanjutnya ada dokumentasi tugas SD1 untuk mengurangi resiko. Permintaan perubahan dan pelatihan tim juga memastikan stabilitas pada proyek ini. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga keberhasilan dari proyek. Nah, berikut adalah dampak resiko yang bisa terjadi dari ketiga resiko yang dijelaskan oleh Raja sebelumnya. Itu yang pertama adalah masalah ketergantungan API dapat menunda 2-4 hari dengan biaya tambahan. Setelah itu ada perubahan kebutuhan menambah 3-5 hari pengerjaan ulang. Selanjutnya ada sedangkan masalah SD1 beresiko menurunkan kualitas. Ini seperti pada dampak yang terakhir yaitu mengenai keterbatasan sumber daya manusia. Nah, dampak ini tuh perlu penanganan cermat agar kualitas dari proyek yang kita lakukan bisa sesuai dengan standar yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada make buy analysis, identifikasi dan matriks keputusan make or buy. Nah, komponen yang dianalisis dalam keputusan make buy adalah server yang digunakan untuk hosting sistem CRM. Server ini berperan penting dalam penyimpanan data pelanggan, pemrosesan transaksi e-commerce, serta mendukung kelancaran operasional sistem setelah proses deployment. Bukan apakah akan membangun server secara sendiri atau menggunakan layanan dari pihak ketiga. Didasarkan pada pertimbangan biaya, waktu, dan kebutuhan teknis proyek secara keseluruhan. Nah, kalau ingin membangun server, kita bisa menghabiskan sekitar 80 juta dan 45 hari. Membeli server seharga 120 juta selesai dalam 5 hari. Kualitas dan ketersediaan sumber daya juga menjadi pertimbangan dalam faktor ini. Bisa dilihat di tabel. Nah, berdasarkan analisis kita mengenai kelebihan dan kekurangan make atau buy, nah opsi make dia memberikan keunggulan dari sisi biaya yang lebih hemat, yaitu sekitar 80 juta, serta memberikan keluasan dalam penyesuaian konfigurasi server sesuai kebutuhan sistem CRM. Namun, opsi ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu 45 hari, dan keterlibatan intensif dari DBA, SD1, dan JD1, yang sudah memiliki tanggung jawab pada aktivitas lain. Hal ini meningkatkan resiko keterlambatan dan kesalahan konfigurasi. Sedangkan untuk opsi buy itu memungkinkan pengadaan lebih cepat, sekitar 5 hari, dan tidak terlalu membebani anggota tim. Karena hanya memerlukan partisipasi ringan dari DBA dan SD1. Selain itu, kualitas layanan dari vendor umumnya sudah terstandarisasi, termasuk aspek keamanan dan skalabilitas. Kekurangannya adalah biaya yang lebih tinggi, yaitu sekitar 120 juta, dan resiko ketergantungan terhadap pihak penyedia jika terjadi gangguan layanan. Oke, rekomendasi make or buy. Jadi berdasarkan pertimbangan kami dan analisis kami, opsi buy itu lebih direkomendasikan. Karena setelah dilakukan analisis, opsi buy dipilih untuk pengadaan server sistem CRM. Hal ini didasarkan pada keterbatasan waktu proyek yang hanya berdurasi 30 hari. Sementara opsi buy hanya membutuhkan sekitar 5 hari untuk proses pengadaan dan konfigurasi, hingga mendukung kelancaran deployment pada akhir proyek. Dari sisi efisiensi sumber daya, opsi ini juga lebih menguntungkan karena hanya melibatkan DBA dan SDA selama 1-2 hari, tanpa mengganggu peran mereka di aktivitas lain. Meski dari segi biaya lebih tinggi, yaitu 120 juta, dibanding 80 juta untuk biaya make, kelebihan opsi buy adalah hal kecepatan, kemudahan implementasi, dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh penyedia membuatnya lebih sepadan. Mengingat keterbatasan waktu dan pentingnya ketepatan jadwal, serta kepuasan stakeholder, opsi buy merupakan pilihan paling rasional dan strategis untuk proyek ini. Baik, jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk presentasi ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen proyek.
Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.